Oke teman-teman semua, selamat sore. Sore ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan juga dicek untuk popular video kita di sini, playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek untuk grup Telegram kita, link referral kita, dan juga link donasi kita teman-teman. Ada di deskripsi video di bawah. Kita akan ke data ekonomi ya. Untuk data ekonomi tadi malam itu ada dari core retail sales. Previous-nya adalah minus 0,6%, forecast-nya 0,3%, dan dia sama dengan forecast. Aktualnya adalah 0,3%. Untuk yang retail sales month on month-nya itu dari previous-nya minus 1,2%, forecast-nya 0,6%, dan aktualnya adalah 0,2%. Itu berarti di bawah dari forecast teman-teman. Harusnya market crypto itu mengalami kenaikan, akan tetapi di sini kalau kita cek dari grafiknya ya, justru mengalami penurunan dari pernah menyentuh ke area 84 ribuan, sekarang berada di area 83 ribuan, bahkan low-nya menyentuh 82.200-an teman-teman. Harga emas justru mengalami kenaikan. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu alasannya itu adalah karena jangan lupa untuk minggu ini akan ada keputusan tingkat suku bunga oleh The Fed di tanggal 20 Maret nanti ya. Untuk previous-nya adalah 4,5% dan forecast-nya adalah 4,5%, dan ini sejalan juga dengan Fed Rate Monitor Tool. Ini sangat kuat sekali berada di area 4,25 hingga 4,5% untuk tingkat suku bunganya, dan lebih cenderung untuk ditahan teman-teman ya. Tapi apakah mungkin akan tahan atau akan di-cut? Kalau seandainya nanti di-cut, harga dari Bitcoin kemungkinan akan naik lagi teman-teman. Saya pribadi di sini sudah menjual Bitcoin saya di area 81 ribuan waktu itu, dan saya alihkan ke emas ya. Saya beli emas itu di harga 2.930-an dan sekarang udah naik ke 3.020 dolaran teman-teman. Dan kita akan coba cek untuk Fear and Greed Index ya. Fear and Greed Index itu berada di angka 25 setelah sebelumnya turun dari 22 dan sekarang naik ke 25 teman-teman. Semoga saja kita bisa menyentuh extreme greed ya di angka 90-an di tahun 2025 ini. Walaupun saya sendiri kurang yakin di tahun 2025 ini, kemungkinan akan terjadi di tahun 2026 nanti teman-teman gitu. Untuk likuidasi berada di angka 195,71 juta dolar. Ini sepi teman-teman ya. Jadi dalam 24 jam terakhir justru paling banyaknya itu adalah dari long. Kenapa ke orang-orang membuka posisi long ya, padahal 20 Maret nanti adalah berita yang sangat mengejutkan. Dan kenapa juga kok bisa sepi? Salah satu alasannya adalah karena memang tidak ada berita-berita yang menarik lagi untuk Bitcoin ke depannya ya. Hanya dari sentimen itu aja teman-teman ya, dari sentimen inflasi saja tinggal tersisa teman-teman gitu. Dan kita akan ke chart Bitcoin ya. Chart Bitcoin berada di angka 83.188. Sebelumnya pernah turun di 82.200-an. Ethereum di 1906-an. Masih belum ada update berita lagi dari peta upgrade-nya teman-teman. Untuk yang Solana di 125-an ya, masih belum ada berita juga dari upgrade Solana nanti. BNB di 634 ya. BNB sendiri di sini mengalami kenaikan dari beberapa hari terakhir ya, berbeda dengan Bitcoin, Ethereum, dan Solana-nya itu teman-teman. Dogecoin belum ada kabar paman lagi dari Elon Musk. XRP di 2,2 dolaran, ada USDT di 0,7 dolaran gitu. Untuk emas ya, pernah menyentuh di 3.030,6 dolar dan sekarang berada di area 3.023,7 dolar. Mungkin besok atau dalam 2 hari ini akan menjadi penentuan harga emas teman-teman ya. Kalau seandainya tingkat suku bunga itu ditahan, kemungkinan harga emas akan naik lagi ya. Berarti ada ketakutan dari The Fed tentang perekonomian dari Amerika Serikat ya. Jadi walaupun data ekonomi menunjukkan perbaikan untuk emas atau untuk Bitcoin, namun untuk kedepannya itu ada sentimen seperti perang dari Rusia dan Ukraina yang kemungkinan akan terjadi, dan juga pajak atau tarif impor Meksiko dan juga Kanada di tanggal 2 April nanti yang kemungkinan akan jadi diterapkan juga teman-teman gitu. Dan masih banyak berita-berita lain lagi yang akan menjadi sentimen buruk untuk dunia kripto.
Oke, kita akan ke ini, ke Watcher Guru. Ada dari Watcher Guru yang pertama di sini adalah Elon Musk mengatakan pemerintahan Amerika membuat uang dari udara yang tipis ya. Maksudnya dari sumber yang masih belum jelas teman-teman, lebih banyak hutangnya ketimbang sumber untuk pendapatannya. Ada juga dari Canary Capital yang mengisi untuk S1 for Spot SUI ETF. Kemudian ada juga dari harga dari telur di sini yang mengalami penurunan selama 3 minggu berturut-turut. Ada juga dari Standard Chartered Bank di sini memotong untuk Ethereum year end price target dari 60% hingga ke $4.000 ya. Jadi target mereka itu adalah di $10.000 dan sekarang diturunin untuk targetnya hanya menjadi $4.000 teman-teman gitu. Ada juga Michael Saylor di sini yang mengakumulasi Bitcoin lagi senilai 130 Bitcoin atau setara dengan 10,7 miliar dolar. Oke, kita akan ke ini, ke data beritanya ya. Untuk berita pertama ada dari dua analis yang memprediksi untuk harga Bitcoin. Sebelum keputusan penting suku bunga The Fed, dua analis memprediksi arah harga Bitcoin. Jika ada koreksi, harga mungkin akan ke area ini teman-teman ya, katanya bisa ke area 73.000 hingga 74.000 dolar. Jadi analis yang pertama ini adalah Joel Kruger, ahli strategi di LMAX Group, memperingatkan bahwa grafik bulanan S&P 500 menunjukkan potensi koreksi pada ekuitas Amerika Serikat yang dapat berdampak negatif pada mata uang kripto. Mengingat kondisi ketegangan perdagangan global dan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi Amerika Serikat, ada kekhawatiran bahwa saham bisa jatuh lebih jauh pada saat semakin tidak jelas berapa banyak lagi akomodasi yang dapat diberikan The Fed. Oke, jadi maksudnya adalah untuk S&P 500 dan Bitcoin itu berkorelasi teman-teman ya. Jadi kalau seandainya Bitcoin naik, maka S&P 500 juga naik, atau S&P 500 turun, maka Bitcoin juga akan turun teman-teman. Karena itu untuk likuiditasnya dikendalikan di Amerika Serikat ya. Jadi lebih banyak likuiditasnya itu di Amerika Serikat, sehingga akan berpengaruh untuk kedua aset tersebut. Nah, di sini dia juga bilang kalau seandainya ada koreksi yang lebih luas, nanti Bitcoin itu bahkan bisa menyentuh ke area 73.000 hingga ke area 74.000 dolar. David Duong ini adalah salah satu analis lain. Dia bilang bahwa The Fed itu bisa menghentikan perlambatan ekonomi ini, itu salah satunya dengan cara mengakhiri program QT ketika tingkat cadangan bank mendekati ambang batas 10 hingga 11% dari PDB yang dianggap perlu untuk stabilitas keuangan. Dan dengar-dengar teman-teman ya, dan itu akan diakhiri di bulan Mei nanti. Jadi udah bulan Juni itu akan cut rate mungkin. Jadi untuk 20 Maret nanti kemungkinan akan ditahan untuk suku bunganya teman-teman gitu. Berita kedua, publik menentang peningkatan belanja kripto federal, hasil jajak pendapat menemukan. Nah, di sini ada berita tidak bagus ya dari federal ya. Jadi sebagian besar masyarakat menentang peningkatan belanja federal untuk inisiatif mata uang kripto dan blockchain. 45% menolak peningkatan belanja kripto federal. Jadi ada 10% yang mendukung, sisa 45%-nya adalah menolak, dan sisanya lagi sepertinya di sini belum memberikan suara teman-teman. Berita ketiga, Ethana Labs akan migrasi 6 miliar dolar untuk Converge blockchain. Converge blockchain ini adalah blockchain baru ya. Dia dirancang melalui kemitraan dengan Securities, dijadwalkan untuk diluncurkan ke publik pada kuartal kedua tahun 2025. Berada di garis depan migrasi ekosistem DeFi senilai 6 miliar dolar ke Converge. Jadi Ethana Labs ini yang paling utama yang dia itu migrasi ekosistemnya ke DeFi Converge senilai 6 miliar dolar ya. Jadi yang paling besar teman-teman gitu. Converge berjanji untuk mengintegrasikan teknologi Ethereum Virtual Machine dan memperkenalkan fungsi KYC asli untuk klien institusional. Oke, berarti targetnya adalah klien-klien institusional ya, bukan orang-orang biasa teman-teman ya. Dan di sini pun harus pakai KYC ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk berada di sini teman-teman, di Converge blockchain ini gitu. Berita keempat, Canary ajukan S1 untuk ETF SUI ke SEC. Ada Canary Capital di sini mengajukan ETF spot untuk SUI ya. Ya, waktu itu ada dari
AVAX ya, Avalanche juga ada, Dogecoin bahkan, LTC juga ada, dan sekarang ada SUI teman-teman. Berita kelima, Pump Fund setor 196.370 Solana ke Kraken di tengah aktivitas pasar. Apakah mungkin akan dijual ya, akan di cash out menjadi USDT atau uang teman-teman? Karena kalau kita lihat-lihat di sini juga ya, untuk aktivitas dari koin meme itu udah mulai berkurang teman-teman, karena ya mungkin insiden dari koin Trump atau juga koin Libra waktu itu, dan ini katanya bisa berpotensi memengaruhi nilai pasar dan likuiditas Solana di Kraken. Oke, kita akan lihat nanti ke depannya untuk harga dari Solana apakah bisa naik ke lebih tinggi lagi ya dengan yang seperti ini, atau justru malah anjlok lebih dalam lagi teman-teman. Kita ke berita ke-6, tidak ada cadangan Bitcoin strategis di Korea Selatan, laporan. Nah, untuk Bitcoin Strategic Reserve waktu itu pernah kita baca ke beritanya ya, bahwa akan terjadi di Korea Selatan, namun di sini ternyata dibantah teman-teman ya, dan justru tidak pernah mempertimbangkan untuk memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan devisanya. Bank sentral negara itu, Bank Korea, tidak mempertimbangkan untuk mendirikan cadangan Bitcoin strategis atau bahkan memasukkan aset tersebut ke dalam cadangan devisanya. Untuk alasannya ada dua di sini. Yang pertama adalah volatilitas Bitcoin yang tinggi akan menjadi tantangan, dan yang kedua adalah karena Bank Sentral Korea Selatan menegaskan bahwa Bitcoin tidak memenuhi standar dana moneter internasional atau IMF untuk dimasukkan dalam cadangan devisa. Berita ketujuh, Robinhood luncurkan pusat pasar prediksi dengan kemitraan Kalshi, ada Polymarket, dan sekarang ada juga dari Robinhood ya. Ini meluncurkan platform terbarunya yang memungkinkan pengguna bertaruh pada berbagai peristiwa politik, olahraga, dan banyak lagi, bermitra dengan Kalshi dan didukung oleh CFTC. Apakah dia ingin menyaingi Polymarket teman-teman? Berita ke-8, Binance memungkinkan perdagangan aset alpha melalui antarmuka CEX. Nah, di sini ada Binance, dia mengumumkan dukungan untuk perdagangan aset Binance Alpha melalui bursa terpusatnya CEX. Sekarang kalian itu bisa transaksi atau jual beli untuk aset tersebut teman-teman ya. Ini mirip seperti ini ya kayaknya ya, mirip seperti pre-market kalau di airdrop itu teman-teman gitu. Pengguna kini dapat memanfaatkan stablecoin seperti USDT untuk memperoleh token langsung di platform Binance yang memungkinkan perdagangan menggunakan stablecoin seperti USDT. Dan itu dia teman-teman ya untuk kabar dari Binance. Apakah akan banyak koin-koin nanti yang muncul di Binance Alpha ini ya, kita akan lihat ke depannya. Berita ke-9, penipu menargetkan pengguna kripto dengan email palsu Coinbase dan Gemini. Oke, di sini ada dari penipuan, dan modusnya itu adalah dengan cara phishing, karena penipu menyebarkan email penipuan yang disamarkan sebagai komunikasi resmi dari bursa terkemuka Coinbase dan Gemini. Pesan-pesan ini mencoba memanipulasi pengguna agar membuat dompet baru dengan frasa pemulihan yang dibuat sebelumnya dan dikendalikan oleh penyerang. Pola peniruan Coinbase ya. Email peniruan Coinbase mengikuti pola yang dirancang agar tampak sah sambil menjebak korban untuk pencurian. Jadi gini, untuk walletnya itu sudah dibuat sebelumnya teman-teman, dan usernya itu disuruh ngebuat wallet dan ditransfer ke situ, tetapi sebenarnya walletnya itu seed phrase-nya juga dikendalikan oleh si penipu ini teman-teman. Jadi dia juga bisa mengakses wallet itu menggunakan seed phrase yang dia kasih sendiri gitu. Nah, untuk modusnya adalah memberikan pesan penipuan yang mengklaim bahwa Coinbase harus mengubah struktur operasinya karena adanya gugatan class action yang menuduh platform tersebut menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Waktu itu kan pernah Coinbase kena kasus itu kan, dan sepertinya udah dilepas sama SEC dengan tanpa ada aksi lebih lanjut, dan sekarang dimanfaatkan justru oleh penipu ini untuk gugatan class action-nya itu untuk melakukan tindakan penipuan teman-teman. Coinbase akan beroperasi sebagai broker terdaftar yang memungkinkan pembelian, tetapi semua aset harus dipindahkan ke Coinbase Wallet. Padahal kalau kita pikir lagi ya, logikanya ya, kan Coinbase itu punya akun kita ya, dia juga punya saldo kita di wallet dia. Seharusnya kan dia yang bisa mengendalikan semuanya teman-teman ya. Kenapa harus usernya yang harus mengendalikan sendiri? Kan aneh.
dan juga harus mentransfer sendiri gitu. Dan modus lainnya juga di sini menyebutkan batas waktu 1 April yang menciptakan tekanan waktu yang dapat menyebabkan pengguna bertindak tergesa-gesa tanpa memverifikasi informasi melalui saluran resmi. Jadi semacam ini teman-teman ya, semacam deadline yang lebih cepat untuk bikin orang-orang itu semakin cepat juga mengeksekusi tindakannya teman-teman gitu. Berita ke-10, Bybit memutuskan untuk menghapus 7 altcoin secara tiba-tiba, harga anjlok. Ada 7 altcoin yang akan dihapus dari bursa Bybit, ada Every, GG, CUSD, Bubble, Tava, Planet, dan IRL dari daftar. Katanya di sini untuk depositnya itu ditutup di tanggal 20 Maret jam 11 pagi dan penarikannya atau withdrawnya dibuka hingga tanggal 20 Juni 2025 jam 11 pagi. Setelah batas waktu penarikan, kalau seandainya saldo kalian itu masih ada, akan dikonversi ke USDT ya. Dan kalau memang bisa dikonversi, akan dikonversi ke USDT. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak dikonversi teman-teman. Dan ini dihapus karena menyusul keputusan penghapusan pencatatan penurunan diamati pada harga token selain CUSD. Ya intinya penurunan harga token lah teman-teman gitu. Yang terlalu masif, volumenya juga berkurang dan juga mungkin dari ini ya dari segi aktivitasnya juga berkurang teman-teman gitu. Oke, ini dia teman-teman ya 10 berita hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.